Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Bapak Ibu masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita alhamdulillah bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mendengarkan kajian subuh. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Bintang SSIMA adalah maksiat di ujung jari ketika dosa menjadi semakin mudah. Maka sebelum kita mulai, mari kita baca soal Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan segala usaha kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam hidup ini kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di tempat ini, ayah bunda semuanya, dan tentu yang tak disebutkan satu persatu namanya, insyaallah semua jadi ahli surga Allah. Amin. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berada di pagi hari ini salah satu nikmat Allah yang paling besar. Kita telah mampu mengalahkan nafsu kita untuk tidur, tapi kemudian Allah gerakkan hati kita ke sini. Nikmat yang tidak setiap orang akan memilikinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Di kesempatan yang baik ini izinkan kita akan berbicara terkait dengan maksiat digital. Ya, maksiat digital. Sebenarnya kalau ada slide-nya tadi malam, saya pikir-pikir ada slide-nya sebenarnya, tapi tidak ada layarnya. Mudah-mudahan ke depan kita punya layarnya. Maksiat itu dalam Al-Quran seringkali disebutkan, dan ada satu kisah menarik. Dua orang kakak beradik di masa sahabat dahulu. Kakak beradik ini satu soleh, satu suka maksiat. Maksiat itu dalam bahasa Al-Quran memang tidak pernah disebutkan dalam bentuk singular maksiat, tidak pernah. Tapi Allah selalu menyebutnya terkadang dalam bentuk fi'lun, baik fi'lun madhi ataupun fi'lun mudhari, atau past dan present. Dengan segala bentuk penyebutannya dalam Al-Quran, Allah
sebutkan kata maksiat itu sejumlah 32 kali. 32 kali. Lawan kata dari maksiat itu adalah ta'at. Ta'at atau taat. Jadi taat adalah lawan kata dari maksiat. Menariknya, berapa kali Allah menyebutkan kata ta'at dalam bentuk sifat? Hanya 3 kali disebutkan. Itulah sebabnya kalau kita boleh perbandingkan jumlah kata taat dengan maksiat saja, udah camping. Banyakan mana yang kira-kira? Banyakan maksiat. Satu. Yang kedua, ketika Allah menyebutkan kata al-maut, maut, mim, waw, ta, 3 huruf. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran kata al-maut, Allah sebutkan sebanyak 145 kali. Yang menarik, ketika Allah menyebutkan kata al-maut, lawan kata dari al-maut adalah al-hayat. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berapa kali disebutkan? Sama, 145 kali. Pertanyaannya, kok nggak lebih banyak ya kematian? Sebagaimana banyaknya tadi maksiat disebutkan dalam Al-Quran. Rupanya manusia itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat besar dalam Al-Quran yang pasti setiap kita membacanya, pernah membacanya. Apa itu? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia suka berkeluh kesah. Kok berkeluh kesah? Karena Allah menyebutnya dalam Al-Quran manusia itu dhaif. Makanya banyak sekali ayat yang bertebaran dalam Al-Quran. Allah itu selalu bilang manusia itu dhaif. Apa itu dhaif? Lemah. Suatu kali ada seorang murid datang kepada Imam Al-Ghazali. Lalu dia bertanya, wahai Tuan Guru, izinkan saya bertanya, apa maksud Allah bahwa Allah menciptakan manusia itu penuh dengan kelemahan? Kenapa Allah cintai manusia yang lemah? Imam Ghazali tak langsung jawab. Ini pertanyaan ringan memang, tapi kalau hanya sekedar menyebut jawabannya maka tidak menarik. Kata Imam Ghazali, coba kamu ke sini. Siap, tunggu. Mendekat dia. Begitu mendekat, kata Imam Al-Ghazali, coba kamu keluar, berdiri di depan majelis ini, lalu perhatikan apa yang lewat. Bingung muridnya, tapi karena dia pengen tahu jawabannya, dia keluar. Sesampainya di luar, yang dilihat apa? Perempuan yang lewat. Begitu laki-laki yang lewat, biasa aja. Tapi begitu perempuan yang lewat, hati dan pikirannya selalu pengen tahu siapa itu. Setiap pertanyaan, siapa itu? Cakep dia. Dari mana dia? Tapi begitu laki-laki lewat, nggak bertanya dia, nggak ada yang bertanya sama sekali. 2 jam kemudian dipanggil perusahaan. Apa yang kau lihat tadi? Orang lewat saja tunggu. Siapa banyak laki-laki yang lewat atau perempuan tadi? Laki-laki yang paling banyak lewat laki-laki. Dari laki-laki dan perempuan yang paling banyak lewat itu, mana yang kamu bertanya dalam hati kamu ketika ada orang yang lewat? Jujur. Lalu jawabnya, yang perempuan. Loh, kenapa demikian? Hati saya tidak tertarik melihat laki-laki yang lewat. Hati saya tertarik melihat perempuan yang lewat. Masyaallah muslimin, apa kata beliau? Begitulah lemahnya hati dan pikiran kamu. Untuk menundukkan pandangan kita
dimulai dari pandangan saja sudah berat. Ma'asyiral muslimin, nah kisah ini kemudian mengingatkan kita kepada dua orang kakak beradik, satu ahli taat, satu ahli maksiat. Bedanya dulu belum ada digital, belum ada handphone pintar, masih manual semuanya. Dulu yang si abangan, yang soleh, atau yang paling taat siapa? Si kakak. Yang paling banyak malesnya ibadah itu ada. Setiap hari pekerjaannya siapa? Sekolah ke masjid, tidak pernah lewat waktu berjamaah kecuali dia lebih awal datang ke sana. Dan adiknya, si adiknya tidak pernah lewat satu hari kecuali dia bermaksiat. Semua hari penuh dengan maksiat. Si kakak semua hari penuh dengan ketaatan. Tiap kali berpapasan dengan adiknya, dia selalu bilang, udahlah maksiatnya segitu aja, ayo kita sholat. Kata si adik, entar aja. Setiap kali bertahun-tahun demikian. Suatu hari muncul di pikiran si kakak yang paling baik atau yang soleh atau yang taat dalam hatinya, ini kenapa nggak ada yang begini? Bagaimana kalau dia meninggal dunia? Bagaimana kalau dia maksiat dia jatuh? Bagaimana? Semua pikirannya kasihan dia. Lihat, ini ada bahasanya kasihan dia. Masa begitu? Suatu kali ketika mereka berpapasan, si kakak tanya, "Dek, mau mana?" Rasanya mau ikut ke masjid kali ini. Tumben. Tuh ada kata-kata tumben mau ke masjid. Kata si kakak kepada adiknya, "Lo kamu kemana?" "Gak kemana-mana sih." Rupanya apa terjadi? Dia penasaran kemana si adiknya selalu pergi. Dia tengok ke sana pakai pandangannya. Dia lihat satu kali, dua kali, sampai akhirnya dia merasa tertarik. Wah, cocok juga nih, pengen sekali aja, pengen lihat. Sekali-kalinya dia ke situ, gempa. Tentu si adik yang tadi sedang ke masjid, si kakak yang sedang tengok kemana adiknya selama ini di tempat maksiat itu. Gempa, dua-duanya jatuh, tertiba bangunan, meninggal dunia. Pertanyaannya, di mana meninggalnya? Kembali, satu meninggal di tempat yang paling baik, padahal selama ini dia tukang maksiat. Yang satu, dia meninggal di tempat yang paling buruk. Memang dia belum melakukan maksiatnya, tapi berada di tempat maksiatnya, dan kali itu pula untuk bangunan jatuh meninggal. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa inspirasi yang kita perhatikan? Rupanya ketaatan seseorang setahun, 2 tahun, 4 tahun, 7 tahun, 10, 20 tahun tidak pernah akan bisa menjalinkan final hidupnya apakah tetap taat. Begitu juga mereka yang selalu berbuat maksiat tidak pernah akan bisa diduga apakah dia akan berakhir final hidupnya dalam keadaan bermaksiat. Itulah sebabnya tidak boleh mendahului takdir dengan mendikte orang lain. Oh, ini maksiat ini, pasti matinya maksiat ini. Oh, ini ahli taat, Masya Allah, dia pasti meninggal dalam keadaan. Belum. Tidak ada yang bisa menjaminkan. Tapi hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, hari ini kita dihadapkan dengan banyaknya model maksiat. Oleh sebab itu, sekalipun kita tidak bisa menduga akan seperti apa akhir hidup kita, yang pasti kita dituntut oleh waktu untuk kita berusaha menjauh dari maksiat. Nah, maka ada satu kitab yang ditulis oleh seorang namanya Muhammad Haddad. Ia membagi maksiat itu kepada satu poin besar dengan 4 cabang.
Apa itu maksiat digital? Apa itu maksiat digital? Kalau bahasa yang ditulis oleh beliau, maksiat digital itu adalah maksiat yang tidak akan pernah berhenti. Itu maksudnya. Maksiat yang dosanya dengan keadaan tidur pun tetap jalan. Yang maksiat dia sudah dalam dikubur pun tetap jalan dosanya. Maksiat yang dia dalam keadaan berbuat kebaikan pun dosanya tetap jalan. Maksiat yang jenisnya dia dalam keadaan berhaji pun, umrah pun, dosanya tetap jalan. Kira-kira dosa apa lagi maksiat? Betapa beratnya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksiat ini kedua ada 4. Yang pertama, maksiat harta. Maksiat harta. Modelnya apa? Judi online misalnya, atau meretas perbankan misalnya, atau segala bentuk yang lainnya yang menjadi penyebab pencurian penipuan, namanya maksiat harta. Tapi menggunakan digital, menggunakan handphone. Yang kedua, ada yang disebut dengan maksiat tulisan. Melalui apa? Tulisan di medsos, tulisan di WA story, tulisan yang dimuat di media cetak, atau setidaknya paling minimal tulisan yang ada di SW, WA story kita masing-masing, Facebook, IG, TikTok dan lain sebagainya. Itu 2. Kita akan bahas. Yang ketiga, ada yang disebut dengan, selain maksiat tulisan, ada juga yang disebut dengan maksiat pikiran dan hati. Coba perhatikan, ketika hati dan pikiran kita melihat WA atau misalnya YouTube atau IG atau TikTok, satu kali kita buka celah pintu maksiat itu, maka besok itu lagi keluar, nanti itu lagi keluar, terus itu lagi keluar. Sehingga seakan-akan si handphone itu satu smartnya, dia seakan-akan tahu akan apa yang kita pikirkan dan kita buka. Dia seperti menolong kita untuk berbuat maksiat. Itu maksiat pikiran. Ya. Ada yang keempat, maksiat apa itu? Ada tadi maksiatnya tulisan, ada maksiatnya pikiran, ada maksiat harta. Yang keempat, ada yang disebut dengan maksiat marketing. Maksiat marketing. Bagaimana modelnya? Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Maksiat ini memang setiap orang tidak bisa mengatakan bahwa oh saya tidak akan berbuat maksiat lagi. Nggak bisa. Kenapa? Karena tiap kita kalau sudah terjebak kepada pintu maksiat satu kali, itu yang paling berat. Maka yang kedua jauh lebih mudah, ketiga, keempat, seterusnya jauh lebih mudah. Maka ini disebutkan man fa'ala dzanban yad'u lahu ila dzanbin akhar. Siapa yang melakukan satu dosa maksiat, maka dosa maksiat itu akan mengundangnya kepada dosa maksiat berikutnya dan seterusnya. Jadi yang berat itu cuma yang pertama kali, persis seperti sholat. Yang berat itu adalah meninggalkan sholat pertama kali. Kalau sudah terbiasa sholat subuh berjamaah, yang berat itu meninggalkan pertama kali. Tapi kalau sudah kedua kali ditinggalkan, ketiga, keempat, seterusnya, itu jauh lebih mudah, ringan rasanya, jauh lebih ringan. Nah maka sekarang secara penelitian ayat ibu, lebih banyak mana kita memegang Al-Quran atau handphone? Dalam penelitian terbaru, orang Indonesia itu memegang handphone atau gadget atau smart pintar ini itu 9 jam, rata-ratanya dalam 24 jam. 9 jam. Mau ke toilet, handphone, ya kan? Mau makan, handphone.
jalan, handphone. Saat silaturahmi, handphone. Bahkan mau masuk masjid pun handphone. Bahkan saat khatib sudah di atas mimbar pun di hari Jumat, kalau dilihat ke bawah, handphone. Handphone, semua handphone. 9 jam itu rata-ratanya. Bayangkan betapa banyak sekali waktu kita yang akan bertanggung jawab gara-gara digital ini. Itu kenyataan. Maka ayat ini menurut Allah SWT, dari penggunaan handphone itu, kemudian dalam penelitian terbaru itu ditanya, apa yang paling sering dibuka? Rupanya beda. Kalau ada ceramah, barangkali lewat dari 3 menit, ada pas lewat, nggak akan dibuka. Atau misalnya ada ceramah lebih dari 2 menit aja, itu udah lewat. Bayangkan ketika apa yang terjadi dengan menonton goyangan online, judi, game, atau lain sebagainya. Apa yang terjadi? Bisa berjam-jam, bahkan muncul hari ini yang disebut dengan maksiat digital melalui banyaknya film-film drajin misalnya, ya, drama Cina, enggak lagi drama. Begitu dibuka sekali menarik bagi dia, sehingga terus akhirnya nanti dia buka 2 jam lagi, itu lagi muncul. Seakan-akan handphone itu tahu kesenangan apa yang akan kita buka. Hadirin, begitulah hari ini betapa iblis itu senang dan begitu mudahnya untuk memperlesetkan ibadah kita kepada Allah SWT untuk senang dengan digital. Maka 3 poin yang akan kita bahas di antaranya terkait digital ini. Pertama, mengapa sih harus ada digital? Kalau itu justru menjadi maksiat baru buat kita. Ada ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Hari-hari manusia itu kami akan terus putar. Kalau dilihat dari tafsirnya, coba perhatikan misalnya tafsir klasik yang ditulis oleh Imam Sayyid Tontowi, namanya tafsir namanya tafsir Al-Qasim. Kata beliau apa? Salah satu problem musibah besar di masa yang akan datang, kata beliau, adalah ketika seseorang tidak menyadari waktunya habis, tidak menyadari waktunya sejam 2 jam itu habis. Terbukti hari ini dengan adanya gadget, terbukti dengan adanya hari ini maksiat digital. Maka dengan mudahnya kita bisa menghabiskan waktu sejam, 2 jam, 3 jam, tidak terasa itu. Rupanya habis waktu kita main handphone. Tapi kalau kita sholat dengan imam, begitu dengan wal-fajr, ya, wal-fajr, ini kan kayaknya 30 ayat panjang kali ya. Coba ya, baru dengan awal ayatnya udah pusing duluan. Tapi begitu dia main handphone, dia nggak pernah merasa itu waktunya habis. Seakan-akan baru. Terus sebentar ayo udah main handphonenya segitu, ya mama baru 5 menit. Baru 5 menit. Padahal 5 menit tadi, andaikan dia gunakan waktu untuk sholat zuhur, bisa nggak 5 menit? Bisa. Tapi hari ini anak-anak justru dibiarkan oleh ayah ibu dengan mengatakan tidak apa-apa, ya udah 5 menit. Hewannya lagi hari ini ada ayah dan ibu yang sudah merasa smart. Lalu bagaimana? Nah, tidak boleh main handphone setiap hari sekolah, Senin sampai Sabtu kami sampai. Kau boleh main sampai hari saja. Ini sudah bagian dari cara iblis. Diberikan waktu khusus untuk bermaksiat, diberikan waktu khusus untuk bermain. Maka konteks pertama ini, kenapa hari-hari kita begitu cepat terasa? Karena kita dibawa gerakannya teknologi. Tidak terasa, apalagi sudah main handphone, main WA dengan orang-orang yang kita senangi,
dengan istri, bersama dengan suami, duduk berjamaah bersama, bermakna luar biasa. Kalau duduk barangkali sejam 2 jam, kayaknya berat sekali. Inilah yang bukti bahwa digital hari ini maksiat yang luar biasa, memisahkan persaudaraan. Coba lihat dari yang kalau bawa anak atau jangan-jangan kita silaturahmi kepada orang tua, termasuk di Idul Fitri, Idul Adha atau di hari biasa. Sesampainya di rumah, apa yang kita lakukan? Main HP. Bertemu ibu, main HP. Ketemu ayah, main HP. Duduk di sini, kadang-kadang WA lagi berbulan. Ini itu musuh kita. Bisa nggak kita saat kita datang bersilaturahmi, matikan HP, datangkan silaturahmi, nikmati bersama kita. Hari ini berat. Dengan alasan setiap orang mengatakan bahwa ini kan kita tetap bersilaturahmi, handphonenya dari penting, ada kesibukan, itu syaitan. Makanya konteks pertama tadi, mengapa hari-hari kita juga begitu terasa lebih cepat bergulirnya? Karena kita sudah dimabuk cinta maksiat digital. Yang pertama, yang kedua, ada ayat dalam Al-Quran. Di ujung ayatnya Allah sebutkan begini, fama asbarahum 'alan nar. Fama asbarahum, apa yang membuat mereka itu kok begitu bersabar untuk bermain api neraka? Wah, yang ketuanya maksudnya apa? Ada orang yang sudah tahu akan berkumandang, tapi dia tetap nonton, tetap main handphone, bahkan dicari jadwal khusus menonton film kesukaan. Tidak apa-apa, lewat waktu azan, waktu asar, waktu maghrib, isya. Yang penting mendapatkan jadwal yang disukai. Apalagi kalau sudah ada bola, di bola dikejar. Ayah ibu, kenapa demikian? Alasannya apa? Klasik alasannya. Ini kan cuma sesekali, nanti kan juga tetap sholat, ya kan? Alasannya apa lagi? Ya ini kan penting untuk kita dukung, ini kita support, ini kan membahagiakan anak-anak. Jadi kita tetap nanti sholat berjamaah. Semua alasan itu adalah bentuk maksiat dari Allah. Makanya coba perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa alaihissalam di dalam surat An-Nazi'at, tepatnya setelah surat An-Naba dengan Abasa. Kata Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, kau pergi kepada Fir'aun. Dia sudah melampaui batas, banyak maksiatnya. Maksiat yang saat itu terjadi apa? Belum ada digitalnya. Itu pun Nabi dan Rasul sudah diperintahkan datangi untuk dia. Hari ini maksiat kita bisa lakukan sendiri-sendiri. Di pojok paling kamar yang paling tersembunyi pun kita bisa lakukan maksiat itu. Bahkan dalam sendirinya kita pun kita bisa lakukan maksiat itu. Dampaknya apa ayat itu tadi? Ada 4 dampak orang berbuat maksiat. Tidak tenang hati dan pikirannya. Kalau sudah lihat rajinnya pindah itu, akan tenang pikirannya gimana caranya nanti cari kesempatan buka lagi. Dia akan tenang hatinya. Yang kedua, orang yang bermaksiat itu selain tidak tenang hatinya dan pikirannya, yang kedua, dia tidak akan pernah merasa tenang ibadah. Pengen cepat. Ya, maka orang-orang yang tidak tahanan dengan mendengar imam, tidak tahanan kalau diajak ngaji, apalagi diajak bicara tentang majelis ilmu, akan tahan. Kenapa? Sudah dipengaruhi oleh alumni maksiat digital. Tidak akan mudah tahan, ya. Tidak akan tenang. Yang ketiga, orang dampaknya orang bermaksiat pasti terundang lagi kepada maksiat berikutnya. Maka disebutkan ya bahwa setiap jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Setiap kali perbuatan jahat, dosa, itu balasannya apa? Buat dosa lagi berikutnya, buat dosa lagi berikutnya. Maka sampai kita tidak akan pernah putus dari berbuat dosa itu terus. Maka memutus rantai berbuat dosa itu dengan cara apa? Berbuat baik. Yang keempat, dampaknya apa? Keberkahan hidup kita menjadi hilang.
Maksudnya apa yang menjadi kemudahan terkait dengan urusan agama ini dimudahkan oleh Allah atau tidak. Kalau tidak berkah, maka urusan agama menjadi berat. Maka ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, orang yang diberikan kemudahan dalam hidupnya itu seperti apa? Dan yang paling disayang oleh Allah itu seperti apa? Apa jawaban baginda Nabi? Saat orang ini bertanya, turunlah ayat. Dalam Al-Quran disebutkan, yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang paling disayang oleh Allah? Orang yang dikasih hikmah. Siapa orang yang dikasih hikmah? Orang yang dimudahkan dalam urusan agama. Orang yang dimudahkan dalam urusan sholat subuh. Orang yang dimudahkan dalam urusan mengaji. Orang yang dimudahkan dalam urusan pengen sedekah. Orang yang dimudahkan dalam urusan agama apapun itu. Dimudahkan urusan untuk bisa silaturahmi, dimudahkan urusan untuk bisa bantu orang tua, dimudahkan urusan untuk bisa sholat tepat waktu. Ini yang paling disayang oleh Allah. Maka kalau kita pengen tanya, siapa orang yang paling banyak karunia yang diberikan oleh Allah, yang paling gampang dalam urusan agama? Dia itu orangnya. Lalu pertanyaan berikutnya dibalik, siapa orang yang paling tidak disukai oleh Allah, bahkan ditolong oleh Allah bahwa Allah tidak suka padanya? Siapa? Orang yang dipersulit dalam urusan agama. Siapa orang yang dipersulit dalam urusan agama? Yang paling dipersulit dalam urusan agama adalah orang yang mendekat dengan maksiat. Maka jangan pernah mengatakan ini kan sebentar, ini kan nanti. Bukan, itu karena Allah sudah mulai mempersulit kita dalam urusan agama. Maka kalau Allah sudah mempersulit kita dalam urusan agama, ayat ini berat kembalinya. Maka selama kita masih muda dalam urusan agama ini, tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat ini. Maka bersyukurlah kita bisa bertahan mendengarkan majelis ini. Bersyukur kita bisa datang salat subuh jamaah. Tidak ada nikmat terbesar kecuali ini. Nah, maka ada dalam di tulisannya Imam Al-Ghazali, kata beliau di antaranya tentang bab tazkiyah an-nufus atau mensucikan hati dan pikiran. Itu muridnya yang bertanya, guru, kok saya setiap menghafal hilang, ya belajar lupa lagi. Udah begitu saya diingatkan oleh ibu, oleh ayah untuk melakukan ini, saya ingat, saya siap untuk melakukannya, tetapi kok lupa lagi ya. Apa yang kata beliau di situ kalimatnya? Fastaghfir rabbak. Coba minta ampun kepada Allah dosa apa yang kamu lakukan. Loh, kok maksudnya dosa? Lupa, kok ingatnya dosa? Ya, nggak bisa menghafal, kok diingatkan tentang dosa? Problemnya akhirnya nggak lain, kok diingatkan dosa? Ibu rupanya akibat dampak maksiat digital itu salah satu menghancurkan pola hidup kita dan keberkahan hidup kita karena banyaknya dosa-dosa kita. Maka jangan lupa, dosalah yang menghalangi doa kita terkabul. Dosalah yang menghalangi kita mendapatkan orang-orang yang baik. Dosa pula yang menghalangi kaki kita tidak bisa melangkah ke masjid ini. Dosa pula yang membuat kita berat sekali untuk silaturahmi. Dosa yang membuat kita untuk tidak bisa menghafal Al-Quran, untuk tidak menghafal hadis. Dosa yang menyebabkan semua itu. Bukan karena kebal-kebal. Berapa banyak terkadang ayat ibu, ada orang merasa, kok hafal susah ya, kayaknya kepala saya nggak cocok teman. Bukan, tapi ada dosa yang menghalangi itu. Itulah sebabnya ketika Imam Asy-Syafi'i, jadi masyhur oleh para guru-guru di Ma'had dan di hafal, ketika dia diuji hafalannya, bayangkan 35.000 hadis dia hafal dengan sanadnya dengan baik. Bahkan periwayatnya dia hafal dengan baik luar biasa. Hanya ada satu hadis yang Imam Syafi'i ragu siapa periwayat hadis terakhir.
Sampai beliau menyampaikan pada guru-guru pada saat itu, masyayikhnya, malam ini saya akan tanyakan kepada Rasulullah, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Apa kata curhatan beliau kepada gurunya? Namanya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku pernah mengadu pada guru, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i betapa cerdas, 4 tahun sudah hafal Quran. Aku mengadu kepada guru Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi, terkait dengan sulitnya dan beratnya hafalan. Apa nasihatnya? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku menasihati aku agar aku meninggalkan maksiat. Lalu apa kata beliau? Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ayo, coba kita perhatikan hari ini, fenomena hari ini, para mahasiswa yang kuliah. Lihat, hampir hidupnya semuanya tidak berkah ketika berkuliah dan pasca berkuliah. Kenapa demikian? Ada yang mencuri nilai, ada yang mencari jawaban melalui AI, ya. Ada yang menulis skripsi hari ini, menulis skripsi dalam waktu sepekan dia bisa, 3 hari dia bisa skripsi. Gimana caranya? Ya cara buat AI, buat makalah AI, ya kan? Cari segala sesuatu AI. Artinya apa terjadi? Ilmunya berkah atau tidak? Tidak ada berkah. Berhenti makanya ayah ibu, ini tantangan kita. Apapun yang terjadi, kemajuan teknologi ini sudah berada di tangan kita, nggak bisa lagi menghindar. Tinggal bagaimana hari ini kita menyikapinya dengan baik. Tapi ini kenyataannya. Maka akhirnya dia selesai jadi mahasiswa, belajar dia sholat kalah, zikir enggak, musik terbuka gede, jumlah mahasiswanya berada dalam mahasiswa. Kemana? Dan dampak maksiat kita. Maka ayat ini yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka poin-poin tadi yang harus kita ingat adalah, mari sama-sama kita kembali refleksi diri, evaluasi diri. Hari ini handphone ini sejauh mana sudah membawa kita kepada musibah besar dalam kita. Ketika ditaruh di dalam WA, pulang haji misalnya, pulang dari WA, sebelum pulang haji, ya, depan Ka'bah, foto, teks, masuk WA. Kalimatnya apa? Nikmat betul sholat tahajud di depan Ka'bah. Ada yang begitu? Ya, atau foto di mana? Di Zamzam Tower. Alhamdulillah, mudah-mudahan haji kita semua diterima oleh Allah. Maksudnya apa tuh? Nah, coba lihat, kelihatannya ringan-ringan saja. Oh Ustaz, saya kan mendoakan, saya kan tidak menunjukkan sholat tahajud saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya mendoakan teman-teman. Saya tahu yang bertanya, iya itu iblis semua. Caranya iblis selalu soft sekali untuk menghancurkan ibadah kita. Makanya ibu ingat, hancurnya masa depan kita itu akibat hancurnya ibadah kita. Ketika rusak sholat kita, rusak sudah seluruh hidup kita. Maka tidak perlu repot untuk memperbaiki keadaan ekonomi, rezekinya seperti apa, karirnya seperti apa. Coba diperbaiki awalnya kembali. Apa itu? Ibadahnya. Maka dikatakan hancurnya ibadah kita adalah pangkal hancurnya seluruh masa depan kita. Masyaallah muslimin, penyebabnya apa? Gara-gara maksiat di handphone. Belum lagi punya FB, ya, tulisan. Ada yang memprovokasi, ada yang memang merasa lebih hebat daripada yang lain, ada yang merasa paling soleh, ada yang jam malam, misalnya jam 4 atau jam 3 pasti kirim selamat bertahajud kawan. Ada juga bagus atau tidak? Bagus menyenangkan. Tapi kalau itu nanti menjadi penyebab dia merasa lebih hebat daripada orang lain, maka ini menjadi maksiat kita. Ibu, itulah sebabnya orang-orang dulu sebelum ada yang berjolim semangat. Pertanyaannya dengan kita hari ini, sejauh mana kita bisa menjadikan
kebaikan yang kau ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sama-sama kembali perhatikan para generasi muda hari ini. Di mana mereka? Kenapa diberikan gadget? Kenapa mereka diberikan waktu spesial? Bahkan ketika mereka diberikan waktu spesial, bukankah sebenarnya juga celah permainan syaitan di sana? Maka mudah-mudahan kita yang duduk di tempat ini mampu kembali mengakomodir itu untuk mampu kita menjadi diri mereka menjadi Ramadan yang mubarak. Yang terakhir, ada satu surat dalam satu ayat dalam surat Al-Baqarah pada akhir-akhir juz. Ditanya ketika Nabi Ya'qub alaihissalam merasa sudah dekat kematiannya, dia panggil anak-anaknya. Jumlah anaknya ada yang menyebut 11 sampai 12 orang. Ketika sudah dekat, إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى به. Ketika dipanggil lalu ditanya, ma ta'buduna min ba'di? Anak-anak, nanti kalau ayah meninggal, kata Muhammad, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian akan sembah? Semuanya serentak mengatakan, menjawab, qalu, itu surah. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Semua mengatakan serentak menjawab, kami wahai ayah memastikan diri akan menyembah Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishaq, Tuhan kita semua. Wa nahnu lahu muslimun. Kami pastikan kami datang dari orang Muslim. Keberhasilan yang disebut tauhid atau keberhasilan orang tua tauhid, anak yang bertauhid. Tapi kita tidak ada ini akibat gadget, akibat mobile, akibat maksiat digital. Kalau ayah yang meninggal dunia, apa ditanya? Apa yang ditanya? Nah, pertama, bagaimana kalau nanti hidupku, pekerjaan belum bagus? Yang satu. Ada lagi yang kedua. Nah, nanti kalau ayah meninggal dunia, tolonglah ya bantu adik-adikmu itu belum punya HP, dia mau kuliah. Seluruh urusannya hari ini begitu seseorang merasa dekat dengan ajalnya, yang diingatkan tentang harta, yang diingatkan tentang kepentingan duniawi, nyaris tidak tentang tauhid. Maka ayah ibunda yang disayangkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling berat mengawalinya berbalik adalah menjadi tauladan buat keluarga, menjadi tauladan buat anak-anak, menjadi tauladan buat diri kita sendiri. Maka anak-anak hari ini jangan heran, begitu dia bangun, yang dia cari HP. Kenapa? Karena dia lihat yang ibunya begitu bangun mengambil handphone. Jadi seakan-akan anak punya prinsip dan mindset dalam pikirannya, oh kalau bangun itu berarti cari HP ya. Oh berarti kalau duduk dikit tenang mau cari HP ya. Anak pun akan tersinggung demikian. Maka ini Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita minimalisir penggunaan ini kepada kemaksiatan. Tapi seperti apapun hebatnya orang-orang hari ini menggunakan maksiat digital, online, judi dan segala macam, jangan juga kita pernah merasa lebih baik daripada mereka semuanya. Bukankah disebutkan oleh para ulama, orang pemaksiat yang bertaubat jauh lebih disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang soleh yang merasa dirinya lebih baik dan lebih hebat daripada orang lain. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita semua yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang terselamatkan dari maksiat-maksiat digital. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan generasi bangsa kita ke depan kembali membaik dengan kita mampu mengarahkan kepada mereka hal yang positif. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat saya pribadi kita semuanya. Tentu bila ada tanya jawab dengan senang hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita buka dulu satu yang dari Bapak, kemudian nanti satu dari Ibu.
saya pernah melihat di HP dari siaran Saudi Arabia. Maka ada orang Indonesia yang mengambil foto di luar di lapangan, bahkan di dalam sekitar Ka'bah. Itu ketangkap dan didenda 10.000 rial. Apakah berita ini benar, Pak Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ini Ustaz, dengan kondisi sekarang kita secara ini tidak bisa melepas dari teknologi. Cuma sekarang bagaimana kita bisa memaksimalkan kepada hal yang positif terhadap teknologi tersebut. Nah, saya melihatnya ini jadi mungkin semacam himbauan ya sebenarnya, bahwa kita harus sebagai orang tua terutama dan mungkin untuk anak-anak kita, bagaimana kita memaksimalkan teknologi tersebut, handphone tersebut. Karena kegunaannya kita tidak bisa menghindar dari apa yang dilihat sekarang. Banyak hal-hal yang positif, hal-hal yang baik itu dalam pengajian dengan ini ada penggunaan handphone. Kita bisa share dengan handphone dengan medsos tersebut. Cuma yang jadi masalah ini yang kita bisa efek negatif dari penggunaan medsos atau handphone. Ke depan harapan kita mungkin buat kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa maksimalkan secara positif hal itu. Kalau kita lepas dari ini, ya kita akan tertinggal banyak informasi yang baik. Tapi hal yang negatif juga akan selalu menyertai di dalam kita. Mungkin itu sesuatu yang saya terima kasih. Baik, izin jawab. Kalau ada orang yang menelpon mengambil foto di depan Ka'bah kemudian denda, izin mohon maaf belum pernah mendengar. Tapi yang persis saya pernah tahu adalah jamaah Indonesia, tapi saya nggak mau sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik gitu ya. Orang Indonesia ketika berziarah ke Gua Hira itu kan masuk dalam susah ya, bahkan masuk menunjukkan untuk bisa ibadah atau sholat di situ. Itu rombongan itu sambil menunggu ada yang naik ke atas main musik India, ujuk-ujuk matahari, kemudian yang solawat kantor. Kebetulan ada askar yang lewat mendengar itu, kemudian dipanggil orang-orang ini, tapi tentu mereka tidak paham, cuma marah-marah dia. Tidak lama kemudian, ya sekitar sepekan setelah itu, muncullah pengumuman bahwa mulai esok dilarang untuk berziarah ke Gua Hira. Nah itu persis kita kami tahu. Nah, hal semacam ini juga pernah terjadi di Gua, selain di Gua Sur, ya juga pernah terjadi di Jabal Rahmah yang ada tubuhnya itu, tubuh di Arafah. Jadi suatu hari, jadi mahasiswa ceritanya, ya kan kawan-kawan mahasiswa juga sering menjadi mutawif ya, dan sering menemani. Di bawah itu sebelum naik ke atas kan anak-anak muda yang senang naik Pak. Kalau orang tua kadang-kadang nggak ada kuliah di sana, nggak ada kuliah di sana. Beli apa juga? Beli spidol di bawah itu, beli spidol. Kita buat apa spidol? Kata orang yang jual itu, orang Bangladesh yang jual. Kata dia, ini spidol, anta yumkinuka an taktub yani asya kama turid fil lawhat al-jabal kata. Boleh kamu bisa menulis apa yang menjadi keinginan kamu nanti di tubuh itu katanya. Oh, bisa begitu ya? Begitu naik ke atas Pak, apa terjadi? Di tubuh yang berdiri tidak terlalu tinggi, paling 3 meter kali ya, kalau nyampe. Apa yang tertulis itu? I love you, ya Allah jodohkan. Saya pernah itu tulis orang Indonesia berapa banyak di situ tulis bahasa Indonesia. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai macam-macam bahasanya. Nah, saya penasaran, tanya ke bawah, itu maksudnya apa? Oh, karena kawan. Konon katanya kalau ditulis di situ nanti mampu doanya siapa yang paling kita cintai, kamu
saudara yang di atas. Inilah akibat dari apa ini? Dari maksiat digital yang sering kita dengar. Oh akan begini, akan begini. Nanti tulis aja di sana. Terjadi demikian. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain itu juga banyak sekali orang-orang yang ketika beribadah di sana ataupun dimanapun spot-spot untuk beribadah selalu ada bahasanya apa? Pertemuan, rukun pertemuan. Apa rukun pertemuan itu? Foto. Ya, rukun pertemuan. Seakan-akan bertambah rukun Islam menjadi satu lagi. Kemana aja foto, kemana aja foto. Seakan lebih takut kehilangan momentum, tidak ada sejarah dia pernah di sana daripada ibadahnya sendiri. Ini kan problem, semuanya akibat problem digital ini. Nah, bagaimana dengan denda-denda itu? Boleh jadi demikian terjadi. Tapi coba ayah ibu dan coba perhatikan. Yang paling sering kalau khatib di Masjid Al-Haram atau Masjid Nabawi, ada channelnya itu dibuka. Apa hal yang paling sering diingatkan oleh Syekh Masjid Al-Haram? Tentang maksiat foto. Tentang maksiat foto. Makanya kalau kita main handphone ke sana, ya itu haram katanya kan. Ruh anta haram katanya. Nah mudah-mudahan kita semuanya bisa terjaga dari itu. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kalau mungkin denda kita bisa bayarnya, tapi ibadah yang hancur tidak bisa membayar. Itu masalahnya. Mungkin denda kita bisa bayar, tapi ibadah yang sudah ratusan juta sampai ke tempat sana dengan waktu yang panjang penantiannya tidak akan pernah bisa kembali karena sudah hancur ibadah kita. Yang kedua, dengan adanya teknologi ini itu tentu bagian dari sunnatullah. Artinya adalah bagian dari perkembangan zaman yang pasti kita tidak akan bisa lari darinya. Namanya tatawur az-zaman, perkembangan dunia. Sunnatullah. Tapi dengan sunnatullah ini, apakah justru mendatangkan baik atau buruk? Fahuwa fi aidina. Semua sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri. Maka ada ayat dalam surah At-Tahrim disebutkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Tegaslah untuk menjaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Kami pernah membaca dengan perkembangan digital ini sebenarnya ada 3 hal yang bisa dilakukan. Ya, untuk mampu menjadikan handphone ini kembali lebih baik penggunaannya, maksimal penggunaannya, dan tetap kita menggunakan handphone untuk mungkin hal yang baik maksimal. Ada 3. 1, tahu mungkin Bapak Ibu dan pernah mendengar tidak? 1 adalah one scroll, one ayat. Nah, bisa nggak kita mendirikan anak one scroll, one ayat? Bagaimana itu one scroll, one ayat? Oke lah, nggak scroll begini seru sekali, tapi scrollnya IG. Oke, buat kesempatan mengumpulkan anak-anak sudah buka si handphone, bertanggung jawab handphone ini nanti di akhirat Bapak yang akan berapa. Maka hari ini Bapak mengingatkan buat kalian semuanya. 1, one scroll, one ayat. Maksudnya apa? Habis buka IG, sebelum pindah ke FB, coba baca 1 ayat. Oh berat, cari ayatnya lama Pak, belum lagi hurufnya. Udah, gak usah pikirin buka ayatnya, gak usah pikirin buka harus hurufnya. Kamu hafal surat apa yang paling mudah bagimu? Al-Ikhlas. Ya sudahlah, sebelum pindah ke FB, Al-Ikhlas saja baca. Wah panjang betul ya Al-Ikhlas. Kita ini sudah protes. Coba kalau langsung ketika kita buka IG berjam-jam, itu gak akan terasa dan gak akan protes. Tapi baca Ikhlas 1 menit berat. Terus bagaimana? Udahlah 1 ayat aja, gak apa-apa. Begitu dia buka IG, sebelum pindah, Allahu a'lam. Yes, dah buka IG sekarang. Udah selesai buka IG, pengen TikTok. Allahu samad. Ada apa? Setidaknya ada pembiasaan. Ya seperti kata orang Medan itu. Terpaksa, udah harus baca ayat. Nah, itu kan. Nah, boleh juga misalnya setiap kita ngumpul, ya anak-anak letakkan handphone.
harus Al-Quran, karena Al-Quran itu gampang untuk menarik kita kepada hidayah daripada mendengarkan ceramah mungkin lama nanti. Coba setting, handphone kita kan bisa disetting modenya, tiap jam bisa dibuat modenya. Atau bagi kita yang masih bekerja, coba pada waktu-waktu yang favorit kita tukar modenya. Bisa di waktu duha, zuhur, asar, maghrib, di waktu isya, tulis di situ kalimatnya. Sudahkah Anda baca Quran? Nah, setidaknya kalau dia 5 kali muncul di handphone kita, masa sih 1 kali dari itu kita gak ingat Quran. Setidaknya walaupun hari ini belum baca Qurannya, dia sudah mulai ingat di Al-Quran hari ini. Besok mudah-mudahan dia mulai buka. Besok mudah-mudahan mulai buka. Artinya, ayo pola ini diubah, disetting handphone anak-anak, atau handphone kita sendiri disetting pakai mode Quran. Bisa. Kalau perlu seperti alarm mengingatkan kita seperti sholat bersuara, ayo baca Quran. Nah, ada yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Strike jangan pada medsos, tapi strike-nya pada apa? Pada Al-Quran atau pada sesuatu yang bermanfaat. Maksudnya bagaimana? Ada istilah anak-anak muda sekarang itu dengan istilah distraksi. Distraksi itu hal-hal sesuatu yang mengganggu. Nah, misal saat sholat, berapa sering imam khatib mengingatkan sebelum sholat misalnya nonaktifkan, ya kan? Itu hanya di bawah. Tapi pertanyaannya, benar dinonaktifkan kan? Dinonaktifkan Pak Ustaz, tapi getar itu jadi distraksi, jadi problem. Ujungnya nanti ketika kita sholat memang gak bunyi, tapi getar, terganggu gak? Pasti terganggu. Ujungnya apa? Rusak lagi ibadah. Setidaknya sholat yang tidak berapa menit itu, sholat eksekutif dan ekonomis itu, cobalah matikan HP-nya, tidak mengganggu sama sekali. Saya yakin sebenarnya bisa dilakukan. Itulah 3 teori yang sering disebut-sebut: one scroll, one ayat, ubah mode Quran, dan strike-nya pada Quran, jangan pada medsos, hilangkan distraksinya, hilangkan sesuatu yang was-wasi. Mudah-mudahan. Baik, cukup Bapak Ibu. Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan segala yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memang tidak bisa meninggalkan untuk tidak memakai handphone, tapi kita harus bisa bijak menggunakannya, di mana handphone yang kita gunakan ini bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.